Saya pernah nerawang anaknya Ridwan Kamil. Orang ribut semua nyariin anaknya Ridwan Kamil. Tapi saya terawang. Saya ada bisikan. Minggu depan baru dia muncul. Jarak 5 kilo ada tuh mayatnya di situ keluar. Bener. Saya bikin videonya di Instagram. Udah tenang, anaknya Pak Ridwan Kamil minggu depan keluar dalam jarak 5 kilo. Karena petunjuk-petunjuk itu sulit dijabarkan dan digambarkan oleh logika gitu loh. Itulah yang saya bilang. Ya, begitu ya guys ya. Jadi memang pembahasan ini kalau dibahas lagi kita akan lebih panjang lagi episode-nya. Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Ya, kali ini ada kabar terbaru. Nampaknya podcast Atta Halilintar dengan para dukun dihapus, guys. Ya, podcast Atta Halilintar dengan para dukun sudah tidak nampak lagi di channelnya Atta Halilintar, channel Atta Podcast. Dan yang terakhir hanya podcast dengan Ricardinho soal wasit di Indonesia. Dan yang dengan pesulap merah tidak dihapus. Entah kenapa dihapus oleh Atta Halilintar, tapi yang jelas ada alasannya. Nah, kira-kira apakah alasannya? Yuk kita simak saja kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu. Dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Mas Raden Raka nih dari tadi belum ngomong, yang ngomong Bapak Mas Firdaus terus. Mas Raden Raka ada. Gak usah jauh-jauh lah. Kemarin saya kan ada ini nggak pandangan sebulan ke depan bakal ada kejadian apa nih? Di mana nih di internal? Kalau di saya ataupun di publik gitu, ataupun yang di Indonesia gitu. Ya karena gini loh. Kalau kita ngebahas sekarang permasalahannya, kayak tadi siapa pawang hujan itu? Mbak Rara melaporkan pesulap merah itu, harusnya dia berpikir juga bijak. Dan arti kata gini, ini bicara klinik gitu. Saya ini kan Jawa ya, bicara klinik mitos. Saya kecil aja bisa ngelihat waktu itu saya punya kakek kerisnya terbang. Kerisnya terbang, benar. Ini bicara klinik, bicara tradisi Jawa. Coba logikanya gini, bicara sejarah cerita, bangun candi saat itu pakai apa coba? Semen ada nggak? Terus beko ada nggak bisa ngangkat batu segitu besar ke atas itu? Logikanya, kita berpikir kan pakai logika katanya kan. Coba pikir, apa mungkin saat itu loh, zaman purba, zaman ratusan tahun yang lalu itu, kok bisa terbentuk candi sempurna satu? Itu bicaranya katanya ceritanya itu berapa dinasti. Oke lah. Tapi apa mungkin diangkat rame-rame itu batu sebesar gunung gitu kan? Disusun rapi. Susun rapi serapi-rapinya. Seperti keajaiban Nabi Sulaiman. Nah coba, itu jangan dikesampingkan juga. Oke lah, sekarang kalau bicara BK, misalnya dia bilang katanya, ini loh main-mainnya dukun yang jual di online. Yang dijual di online. Tahu nggak kamu yang kamu hubungin itu ada aslinya? Atta Halilintar akhirnya menghapus podcast dengan para dukun. Maksud hati ingin mengungkap jati diri para dukun, tapi ternyata di podcast Atta itu memang banyak hal yang melanggar logika. Sehingga mungkin Atta Halilintar sebagai orang yang logis nek dengan apa yang dikatakan oleh para dukun, dan nampaknya Atta tidak mau harga dirinya jatuh. Namanya jatuh di pandangan dari subscriber karena Atta dikenal sebagai orang yang positive vibes dan juga orang yang menggunakan logika dan kerja keras, serta tetap menggantungkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Makanya kan beberapa podcast di Denis dan di Mas Densu, saya berkali-kali menekankan saya nggak mau terbawa suasana pasar loh, baik saya mengisi maupun yang diisi. Cuman kan giringan-giringan ini kan kayak suasana gladiator di zaman Romawi gitu loh. Padahal ilmu Nabi kan tidak seperti itu. Kalau ditanya kalau emang wahyu belum turun, ibaratnya ya udah Nabi mengatakan aku nggak bisa apa-apa. Maksudnya, karena emang Mas kayak Nabi. Bukan. Jadi gini, di dalam klasifikasi Islam kan ada namanya mukjizat yang tertinggi yaitu para nabi. Terus Mas punya mukjizat itu? Ntar dulu. Kedua yaitu karomah.
Artinya kemuliaan itu para aulia ila arifin wal ulama ila amilin, yaitu wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah. Yang ketiga strukturnya yaitu maunah dari kata awana yu'awinu, artinya pertolongan. Lah, untuk orang mukmin yang insya Allah moga-moga bisa menjalankan syariat Allah, itu kategorinya bisa maunah, yaitu pertolongan Allah di bawah nabi, di bawah wali. Yang terakhir ya maunah dari kata awana yu'awinu, artinya pertolongan, ta'awud gitu. Ya, yang terakhir itu istidrot, yaitu pilulu. Pilulu kalau bahasa Jawa itu artinya ya Allah memberi, udah kamu kasih ilmu tekbal kayak mungkin ilmu hitam segala macam, kamu nggak terserah, kamu mau zina mau apa urusan kamu. Tapi kan balasan Allah besok di kemudian hari mungkin juga di dunia, mungkin dia kena apesnya atau apa. Nah itu istidrot. Jadi ada klasifikasi dalam memahami ilmu metafisika, tidak satu poin, enggak. Tidak mengeneralis. Ya, tidak satu. Hal itu sampai banyak yang bertanya kenapa dihapus. Salah satunya dari penggemar Atta di Malaysia. Sorry cakaplah, podcast dengan dukun nih hilang dan tak ada cat AHA podcast. Begitulah kata netizen dengan bahasa Malaysianya. Yes, 2 video Atta dihapus, kata Anita Ardiansah. Begitu yang dikomentari oleh netizen. Dan memang di situ banyak hal yang di luar logika, termasuk Atta juga kebingungan nampaknya, kebingungan menjawab para dukun yang atraktif di situ. Ada 3 dukun yang kemarin diundang, pengacara yang merangkap dukun Firdaus Oiwobo, kemudian Gus Irfan, dan satunya lagi Gus Raka, murid dari Ki Joko Budo. Namun akhirnya Atta memang begitu, tidak masalah, berkorban demi untuk kebaikan bersama. Akhirnya podcast Atta Halilintar yang ditonton oleh hampir 1 juta itu dihapus dari channel AHA Podcast. Nah, bagaimana pendapat Anda? Silahkan tulis di kolom komentar, dan berikut ini beberapa potongan penting dari podcastnya Atta Halilintar. Silahkan simak sendiri. Itu tugasnya. Emang ada dukun asli, Pak? Ada dukun asli, ada dukun palsu. Dukun asli ini kan dukun yang sudah diakui oleh negara, mempunyai alas hak secara jadi hukum. Negara bisa ngakuin orang itu nih dukun asli gitu, bisa? Iya, bisa. Karena butuh bentuk pengakuan itulah yang mengatakan bahwa ini dukun asli. Yang tidak mempunyai izin itu ilegal gitu. Enggak, gimana caranya dia bisa ngatain, maksudnya dia merasa dia dukun asli, yang lain dukun palsu itu? Iya, jadi gini, kan negara kita ini kan berdasarkan hukum ya, setiap gerak-gerik kita ini gitu, semua hukum dan aturan selalu kita kedepankan kan gitu. Artinya di sini ketika kita berjalan tidak ada landasan hukumnya, itu menyalahi aturan dan akhirnya kita dianggap ilegal kan gitu. Sama seperti yang dilaksanakan oleh TPHDI. TPHDI ini sudah melakukan tindakan yang profesional dalam melakukan kegiatannya ya, profesi sebagai dukun di Indonesia.